Halo anak muda, kembali di dalam program About Young People, episode ke-6. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama, begini pertanyaannya. Pastor, kenapa jodoh saya belum ada, padahal saya sudah berdoa dengan setia? Apakah saya tidak peka? Sebelumnya saya pernah menjalin hubungan dengan pria Kristen, tapi tidak hidup kudus. Dan juga berteman dengan pria agama seberang. Dan serius dengan saya, tetapi saya tidak mau, Pastor. Sampai saat ini saya belum pernah dekat dengan orang Kristen yang hidup kudus dan mau menerima saya apa adanya. Apakah ini karena dosa turunan atau kutukan? Oke. Begini, saudaraku. Kenapa jodoh saya belum ada, saya belum berdoa dengan setia? Apakah saya tidak peka? Peka atau tidak peka itu tergantung dari bagaimana Anda punya hubungan dengan Tuhan. Itu poin yang paling penting sebetulnya. Tetapi kalau hari ini dari yang Anda tulis di sini, berarti ini pasti ini ya, wanita nih ya. Usianya tidak disebutkan. Oke, Anda pernah dekat dengan pria dengan agama seberang dan saat ini berarti tidak lagi. Puji Tuhan dong. Berarti Anda sekarang sedang benar-benar berjuang untuk memilih pasangan hidup yang tepat. Itu sudah langkah bagus. Itu sudah langkah bagus. Kalau Anda bertanya, saya belum dapat pasangan, apakah karena dosa turunan atau kutukan? Saya kira tidak, saudaraku. Mungkin sekarang Anda lebih berhati-hati memilih pasangan. Jadi tidak sembarangan seperti dulu. Pasangan yang seiman itu harga mati, jangan ditawar. Jadi itu tidak boleh. Anda mau model apapun, dengan dalih apapun, kuncinya satu. Pasangan yang seiman itu harga mati. Yang seiman saja belum tentu bisa berjalan dengan baik, apalagi yang beda iman. Maka saya sarankan kepada Anda, lebih punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga Anda lebih tahu, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup seseorang di dalam pernikahan mereka. Jadi, sampai di titik Anda mengerti itu, maka kepekaan itu akan muncul. Anda bawa untuk kepentingan Tuhan. Menikah pun untuk kepentingan Tuhan. Pacaran untuk kepentingan Tuhan. Di titik itu Anda akan tahu Anda lebih memikirkan bibit, bobot, bebet, lebih hati-hati, tidak terburu-buru, bahkan tidak ada rasa insecure kalau tidak menikah sekalipun. Itu yang membuat beda. Terus kalau tidak menikah, apakah itu dosa kutukan atau turunan? Tidak, saudaraku. Apakah salah dengan tidak menikah? Apakah ada yang salah dengan terlambat menikah? Tidak ada. Dan apakah itu kutukan? Oh tidak. Tetapi itu pilihan orang yang lebih berhati-hati untuk menyenangkan hati bapaknya. Itu beda loh, kualitinya beda. Jadi kalau Anda hari ini berpikirnya, aku belum dapat pasangan, itu karena kutukan, itu salah. Berarti Anda bisa lagi terjerumus kalau Anda tidak hati-hati memilih apa yang menjadi kesukaan Tuhanmu. Begitu ya, mungkin bisa menjawab. Jadi bukan kutukan, bukan dosa turunan, bukan, tetapi Anda lebih berhati-hati. Dan saran saya yang terakhir, kalau sampai di titik hari ini belum menemukan yang tepat, it's okay kok. Nikmati kesendirianmu bersama dengan Tuhan. Itu lebih baik daripada Anda paksa menikah. Salah pasangan hidup. Anda akan menderita seumur hidup. Begitu ya. Pertanyaan yang kedua, Pastor, saya bekerja sebagai pemandu karaoke dan sedang menjalin hubungan dengan pria beristri. Saya sebenarnya ingin lepas dari pria ini, tetapi saya selalu diancam dengan santet. Apakah yang harus saya lakukan karena saya ingin hidup kudus dan mendekatkan diri kepada Tuhan? Kalau mau hidup kudus, keluar dari pekerjaan itu. Itu tidak bisa ditawar, keluar dari pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu nyaris susah untuk hidup di dalam kekudusan. Saya ngomong ini apa adanya, saudaraku. Ya,
Keluar dari pekerjaan itu dan cari pekerjaan yang lebih aman untuk dirimu sebagai seorang wanita. Banyak kok. Ya. Pekerjaan yang lebih baik banyak, saudaraku. Ya, kalau Anda bekerja di tempat pemandu karaoke, susah dong. Anda mau hidup kudus bagaimana? Karena di pekerjaan itu sulit untuk Anda bisa menjaga kekudusan. Ya, yang saya tahu di situ, saudaraku. Tapi saya tidak tahu kalau memang ada karaoke yang memang Anda sebagai pemandu karaoke hidup kudus, saya tidak tahu. Tapi selama saya tahu, tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin. Ya. Dan selanjutnya, sedang menjalin hubungan dengan pria beristri. Itu lagi tidak berkudus, saudaraku. Bagaimana Anda cita-citanya mau hidup kudus, tapi kerjaan sudah tidak kudus, yang kau lakukan pun tidak kudus. Terus Anda ingin lepas dari pria itu, tetapi saya selalu diancam, kalau Anda mau bertobat, bertobatlah total. Minta ampun sama Tuhan, lepas dari pekerjaanmu, lepaskan dari pria itu, bertobat, ikut Tuhan, sungguh jalin hubungan intim dengan Tuhan, ada saat teduh dengan Tuhan, bertobat. Mau model santet apapun, tidak bisa kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan. Di dalam kekudusan. Itu, saudaraku. Kalau Anda mau dekatkan diri sama Tuhan, langkah pertama keluar dari pekerjaan itu. Langkah kedua, tinggalkan pria itu. Anda, kalau masih dekat dengan pria itu, Anda yang salah. Anda pelakor. Simpel kok, saudaraku. Dengan lakukan itu semua, kau bangun hubungan intim dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan tiap hari, hiduplah kudus, jangan nakal, maka hidupmu baik. Mau model santet, model apapun, tidak bisa menyerang Anda. Karena Anda berjuang di dalam covering Tuhan. Semua masalah apapun bisa diatasi, bisa dilewati kalau kau hidup kudus. Kalau kau hidup kudus, mau model apapun tidak bisa menghajar dirimu. Karena kekudusanmu itu membawamu berada di dalam kepak sayap Tuhan. Siapa yang mau lawan Tuhan kalau kau berada di pihak Tuhan? Jadi saudaraku, kunci dari semua kehidupan ini adalah kekudusan hidup, kesucian hidup. Maka pilihan-pilihanmu kalau kau hidup di dalam kekudusan, anak muda, kau bisa memilih, ini pekerjaan layak nggak? Aku nyenengin Tuhan nggak pekerjaan begini? Ini pekerjaan nyenengin Tuhan nggak? Baik nggak? Berdampak baik nggak untuk hidupku ke depan nanti? Apalagi anak perempuan. Dengan kau bekerja yang baik, akan lebih baik, saudaraku. Kalau kau bekerja di tempat yang baik, maka orang-orang akan menghargaimu dan melayakkanmu sesuai dengan tempat di mana kau bekerja. Begitu. Jadi, bawa dirimu kepada nilai di mana kau jadi dampak untuk banyak orang. Jangan sembarangan memilih. Yang penting dapat duit. Nggak bisa, saudara. Kalau model begitu, kau pasti akan merendahkan Tuhan dalam setiap pilihanmu. Maka pesan saya terakhir, jaga kekudusanmu, bekerjalah tempat yang benar. Ya, kalau kau mau merindukan pasangan hidup, minta sama Tuhan, cari pasangan hidup yang memang benar-benar bukan suami orang, bukan istri orang, bukan milik orang. Kau jadi orang pihak ketiga, nggak boleh. Benar-benar cari yang takut akan Tuhan, yang sudah jatuh cinta dulu sama Tuhan. Maka hidupmu akan baik. Kenapa? Kalau orang sudah jatuh cinta sama Tuhan, ketika menjalin hubungan dengan Anda, dia akan mengimpartasikan cinta Tuhannya kepada dirimu. Wah, itu di bumi seperti di surga. Itu baru. Oke? Anak-anak muda, ada 2 pertanyaan ini semoga menjawab. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama, mungkin bisa menjawab pergumulan kalian. Pesan pastor 1, Tuhan segalanya. Tuhan nomor 1. Tuhan nggak boleh digantiin pasangan hidup, Tuhan nggak boleh digantiin pekerjaan, Tuhan nggak boleh digantiin dengan uang, Tuhan nggak boleh diturunin dengan apapun kesenanganmu. Tuhan biarlah tetap yang utama dan terutama dalam hidupmu.
maka hidupmu, masa depanmu akan ditandai Tuhan. Tapi kalau orang meremehkan Tuhan dan menurunkan Tuhan untuk kesenangan, untuk uang, untuk ini dan itu apapun, maka selamanya engkau tidak akan pernah menomorsatukan Tuhan. Dan selamanya hidupmu tidak akan pernah benar tepat di hadapan Allah. Oke? Untuk teman-teman yang mau bertanya, mungkin ke depan bisa menghubungi nomor admin yang ada. Ya, pergumulanmu apa? Tulis saja. Tapi kalau bisa ke depan harus ada pria, wanita, ditulis saja. Dari mana? Ya, usia kalau bisa dicantumin. Ya, biar lebih jelas begitu. Ya, thank you untuk program hari ini, untuk kalian yang mengikuti. Kiranya menjadi berkat dan terus senengin Tuhan. God bless you.